Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana, dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah melakukan usaha. Contohnya saja yaitu cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya kuasa. Jadi ini contohnya pada gambar ini. Jika orang ini memindahkan batu tanpa menggunakan tumpuan ini, maka batu akan lebih sulit dipindahkan, sehingga orang tersebut menggunakan tumpuan ini agar batu lebih mudah untuk dipindahkan. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Jadi ada dua, menggandakan gaya usaha kuasa dan mengubah arah gayanya. Kemudian pada pengungkit ini terdapat beberapa istilah. Yang pertama yaitu F. F ini adalah gaya, sedangkan LK ini adalah lengan kuasa. LB itu adalah lengan beban, sedangkan W ini adalah bebannya. Nah, kalau pengungkit itu ciri khasnya dia menggunakan titik tumpu di sini. Ini yang merupakan titik tumpu. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan mekanisnya itu, maka M sama dengan LK per LB atau sama dengan W per F. Jika pada soal pada gambar ini itu 100N ini adalah sebagai W, kemudian 50 cm ini adalah sebagai lengan beban, 2 meter itu sama dengan sebagai lengan kuasa, sedangkan F-nya yang ada pada ujungnya. Macam-macam tuas atau pengungkit. Nah, ini ada beberapa alat-alat yang menggunakan prinsip tuas atau pengungkit. Yang pertama itu adalah gunting. Kemudian gunting itu titik tumpunya ada di tengah. Kemudian itu adalah gerobak, yang juga ini kalau gerobak itu titik tumpunya berada di ujung. Sedangkan penjepit roti itu titik tumpunya berada di ujung atas. Kemudian pingset itu titik tumpunya juga di ujung. Tang ini titik tumpunya di tengah. Kemudian skop ini titik tumpunya di sebelah atas. Kemudian kalau pengungkit itu juga di tengah. Sedangkan palu titik tumpunya ada di ujung. Nah, di sini ada contoh soal untuk tuas atau pengungkit. Sebuah tuas memiliki lengan beban 1 meter dengan lengan kuasa 2 meter. Jika kita ingin mengangkat beban yang memiliki berat 50 Newton, berapa gaya yang harus digunakan? Tentukan pula keuntungan mekanisnya. Kita balik tadi, keuntungan mekanis itu sama dengan M sama dengan LK per LB atau sama dengan W per F. Terlebih dahulu di penyelesaiannya itu kita tulis yang diketahui apa. Yang pertama LB. LB itu lengan beban 1 meter. Kemudian LK lengan kuasa 2 meter. Kemudian W bebannya, berat bebannya yaitu 50 Newton. Yang ditanya adalah F dan M. Yang pertama kita cari adalah F. F itu sama dengan W dikali LB, kemudian sama dengan F dikali LK. F itu sama dengan W dikali LB per LK, yaitu F sama dengan 50 dikali 1/2. Hasilnya adalah 25 Newton. Kemudian untuk mencari M, keuntungan mekanis, itu dengan cara W per F. W per F yaitu 50 dibagi dengan 25. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Yang kedua yaitu bidang miring. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi,
Untuk mencukupi ruang, maka orang memilih bangunan gedung-gedung bertingkat. Nah, bagaimana cara yang dilakukan agar naik sampai ke lantai atas? Tentu dibuat tangga dengan kemiringan tertentu. Jadi, orang membuat tangga itu untuk memudahkan menaiki suatu lantai, misalnya dari lantai pertama ke lantai yang kedua. Nah, untuk keuntungan mekanis bidang miring itu yaitu adalah M sama dengan W per F atau sama dengan S per H. Sama seperti tuas dan pengungkit, menggunakan W per F yaitu W itu sebagai berat, sedangkan F itu adalah gaya, dan S itu adalah panjang, kemudian H adalah tingginya. Jadi bidang miring itu mempunyai panjang dan tinggi. Kalau pada gambar ini ya, panjangnya itu berarti dari sini ke sini, itu panjang. Sedangkan tinggi itu dari sini ke sini. Itu adalah panjang dan tinggi S dan H-nya. Nah, ada beberapa alat yang bekerja berdasarkan bidang miring, yaitu yang pertama, misalnya untuk menaikkan gerobak, orang ini menggunakan prinsip bidang miring, yaitu menggunakan papan yang dimiringkan untuk dapat dinaikkan ke truk barangnya. Kemudian yang kedua adalah gergaji, juga menggunakan prinsip bidang miring. Terus skrup itu juga menggunakan prinsip bidang miring pada alurnya ini. Jika skrup itu tidak memiliki bidang miring, maka skrup akan sulit untuk masuk ke dalam kayu ataupun besi. Kemudian kampak juga menggunakan bidang miring pada pisaunya. Pisau juga menggunakan prinsip bidang miring. Selain itu juga permainan perosotan itu menggunakan bidang miring, dan jalan di pegunungan itu dibuat berkelok-kelok seperti bidang miring agar orang tersebut atau para mobil itu tidak sulit untuk menaiki tanjakannya. Nah, di sini ada contoh soal bidang miring. Papan yang panjangnya 3,6 meter disandarkan pada bak mobil yang berada 80 cm dari tanah. Papan tersebut akan digunakan untuk mendorong peti yang masanya 9 kg dari tanah ke bak mobil. Hitunglah keuntungan mekanis dan gaya dorong jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kalau bidang miring tuh digambarkan seperti ini. Ini digambarkan sebagai tingginya atau H itu 80 cm. Kemudian yang miring ini adalah panjangnya 3,6 meter. Dan bebannya ini yang 9 atau masanya itu 9 kilo. Kemudian di penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui adalah S-nya, S yaitu 3,6 meter, H-nya 80 cm, dijadikan meter menjadi 0,8 meter. Didapat 0,8 meter dari mana? Dari sentimeter ke meter itu naik 2 tangga, maka 80 dibagi 100 hasilnya 0,8. Kemudian masanya itu 90 kg dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya M keuntungan mekanis dan F itu adalah gaya. Yang pertama dicari adalah M. M sama dengan S per H, yaitu tinggal dibagi 3,6 dibagi 0,8 dapat 4,5. Sedangkan untuk mencari F-nya itu pakai persamaan W per F sama dengan S per H, dimana untuk mencari W itu harus dikalikan massa dan gravitasi. Tadi massanya kan 90, kemudian dikali dengan 10, terus dibagi F. S per H-nya kan tadi udah didapatkan dari keuntungan mekanis yaitu 4,5, jadi tinggal ditulis. Jadi 9 kali 10 per F. 9 kali 10 itu sama dengan 900, jadi F-nya sama dengan 900 dibagi 4,5.
F-nya sama dengan 200. Yang ketiga yaitu roda gigi atau gear. Nah, gear ini sepasang atau lebih roda yang bergigi pada yang saling berhubungan yang berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan. Nah, sama roda gigi atau gear ini digunakan manusia itu untuk mempermudah pekerjaan atau usahanya. Misalnya, lemari yang kamu pindahkan kalau dia tidak mempunyai roda berporos atau roda bergigi, itu akan sulit untuk dipindahkan. Kamu akan membutuhkan tenaga yang lebih besar. Tapi berbeda halnya jika mempunyai roda, maka kamu akan lebih mudah untuk memindahkannya. Nah, keuntungan mekanis dari roda berporos ini atau roda bergigi ini adalah M sama dengan R per R. R besar per R kecil. Untuk M itu keuntungan mekanik, R besar itu adalah jari-jari roda, sedangkan R kecil adalah jari-jari gandar. Contoh soalnya, sebuah roda bergigi memiliki jari-jari bergandar sebesar 10 cm dan jari-jari roda sebesar 30 cm. Berapakah keuntungan mekanis roda bergigi tersebut? Nah, penyelesaiannya tadi R besar itu adalah untuk jari-jari roda yaitu 30 cm. Nah, 30 cm dijadikan meter jadi 0,3 meter, sedangkan R kecil itu jari-jari bergandar yaitu 10 cm dijadikan meter jadi 0,1 meter. Yang ditanya adalah M atau keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis sama dengan R besar per R kecil. Jadi keuntungan mekanis sama dengan 0,3 dibagi 0,1 sama dengan 3 meter. Yang keempat yaitu katrol. Nah, katrol ini merupakan pesawat sederhana berupa roda yang dilalui tali atau ranti. Roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Nah, katrol ini pasti kalian sering melihatnya. Berdasarkan tempat kedudukannya, katrol dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Yang pertama, katrol tetap. Prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu terletak di antara beban dan titik kuasa. Ini titik tumpu, ini beban, dan ini kuasa. Nah, pada katrol tetap ini, O dikurang B sama dengan lengan kuasa. Pada katrol tetap ini, lengan beban O dikurang B sama dengan lengan kuasa O dikurang A, sehingga ini untuk lengan beban, sedangkan ini untuk lengan kuasa. O-nya ini titik tumpu yang di atas, B-nya beban, A-nya kuasa. Sehingga KM atau keuntungan mekanisnya itu sama dengan LK per LB atau sama dengan 1. Lengan kuasa per lengan beban sama dengan 1. Berarti tidak didapat keuntungan mekanik, tetapi didapatkan keuntungan arah saja. Ini rumus lainnya yaitu M sama dengan W per F atau sama dengan 1. Jadi katrol tetap ini dia tidak berjalan, katrolnya tidak berjalan, hanya talinya saja yang berjalan. Yang kedua, katrol bergerak. Nah, tadi kalau katrol tetap itu katrolnya tidak berpindah, sedangkan ini katrolnya bergerak. Nah, sehingga bebas saat dipakai, jadi bisa digerakkan kemanapun. Prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis kedua, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pada katrol yang berlengan beban, B dikurang T sama dengan setengah, sedangkan lengan kuasa A dikurang B sehingga KM-nya sama dengan 2. Jadi B ini dikurangin dengan ini itu setengah, sedangkan A dikurang dengan B itu sehingga keuntungan mekanisnya itu sama dengan 2. Berarti untuk mengangkat cukup gaya setengah beban, M-nya itu berarti sama dengan W per F atau W sama dengan
per 0,5 W sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanis dari katrol bergerak itu adalah 2. Yang ketiga yaitu katrol takal. Nah, katrol takal ini untuk memperoleh semakin banyak keuntungan mekanis, beberapa katrol tetap digabungkan dengan katrol bergerak yang disebut sebagai katrol ganda. Nah, jadi katrol tetap ditambah dengan katrol bergerak menjadi katrol ganda atau katrol takal. Nah, keuntungan mekanis dari katrol ganda ini dapat ditentukan dengan menghitung banyak tali yang terdapat pada katrol bergerak, yaitu M sama dengan W per F sama dengan W per 1/3 W, jadi sama dengan 3. Jadi kalau tadi keuntungan mekanis katrol tetap itu cuma 1, keuntungan mekanis katrol bergerak itu 2, sedangkan keuntungan mekanis katrol takal itu 3. Jadi semakin banyak katrol yang digunakan, maka semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Nah, di sini ada soal. Nah, kira-kira dari soal ini menggunakan katrol apa? Soal ini menggunakan katrol takal, jadi pakai perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Boni membantu ayahnya mengangkat kotak sebesar 3000 Newton. Dalam mengangkat kotak, Boni menggunakan katrol yang disusun sesuai gambar di samping. Tuh ada 2 katrol tetap dan katrol bergerak. Jika kotak terangkat setinggi 3 meter, hitunglah panjang tali yang ditarik Boni. Nah, yang diketahui itu adalah W. W itu adalah berat bebannya yaitu 3000 Newton. Sedangkan SB itu adalah lengannya, talinya, panjang talinya. Panjang tali pada bebannya itu adalah 3 meter. Yang ditanyakan adalah SK atau panjang tali yang terdapat pada kuasanya. M itu sama dengan W per F. M-nya kita udah tahu kalau katrol ganda atau katrol takal itu keuntungan mekanisnya sama dengan 3. Kemudian W-nya itu kita udah tahu 3000 Newton, yang dicari F dulu, kita cari F-nya dulu. Nah, jadi sama F itu sama dengan 3000 dibagi 3, hasilnya adalah 1000 Newton. Nah, untuk mencari panjang tali dari lengan kuasa atau yang ditarik Bobby itu berarti sama dengan W dikali SB sama dengan F dikali SK. W per F sama dengan SK per SB. 3000 Newton per 1000 Newton. Tadi F-nya udah diketahui 1000 Newton. 3000 per 1000 sama dengan SK per 3. Jadi SK-nya sama dengan 3000 dibagi 1000 itu adalah 3. Kemudian tinggal SK itu sama dengan 3 Newton dikali 3 meter, yaitu panjang talinya sama dengan 9 meter. Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka. Ini adalah contoh pada otot dan rangka. Nah, ada 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama, prinsip pesawat sederhananya jenis pengungkit yang meliputi pengungkit jenis 1, 2, dan 3. Aktivitas tersebut menerapkan prinsip pesawat sederhana jenis bidang miring. Untuk yang kedua, gambar yang kedua, bidang miring dan pengungkit. Pesawat sederhana dalam rangka manusia. Tubuh kita itu juga bekerja berdasarkan prinsip pesawat sederhana. Otot di leher bekerja ketika mendongakkan kepala. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher itu merupakan titik tumpu, sedangkan dagu itu adalah bebannya dan kepala merupakan gayanya. Jika posisi titik tumpu berada di antara beban dan gaya, maka disebut pesawat sederhana tipe pertama. Tahukah kalian ketika mengangkat beban dengan lengan, bagian bawah terangkat pada prinsip merupakan pesawat sederhana yaitu sistem pengungkit. Nah, di mana ujung tangan kita itu atau jari-jari itu adalah bebannya yang megang beban, kemudian kuasanya itu adalah di lengan bawah, sedangkan titik tumpunya itu adalah di siku. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.